Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Selasa 28 Maret 2023 jam 19 malam. Kita ada klien terawangan nomor 8484 ya, Mbak Wira ulangi, klien terawangan nomor 8484 yang diterawang adalah sebuah tasbih. Sebelum Mbak Wira melakukan terawangan, Mbak Wira perlu sampaikan dulu bahwa Mbak Wira nggak tahu ya tasbih ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa, termasuk apabila yang meritualkan Mbak Wira. Mbak Wira terus terang tidak tahu dan juga tidak bertanya ya, tidak mencari tahu, sehingga apa yang akan Mbak Wira sampaikan ya benar-benar murni hasil dari sesuai dengan foto benda yang dikirim. Jadi Mbak Wira benar-benar nggak tahu ini buatan siapa. Kemudian yang kedua, hasil dari terawangan ini memang kurang indah ya, kosong, tidak berkodam. Dan karena kosong tidak berkodam, tidak kemudian Mbak Wira semena-mena ya, pokoknya ini kosong, ini ada isinya, enggak seperti itu. Benda ini telah Mbak Wira cek dengan 3 metode selama 3 hari berturut-turut. Jadi ada 9 kali pengulangan. Memang Mbak Wira membiasakan ketika menemukan suatu benda yang kosong, pasti Mbak Wira akan cek berkali-kali. Termasuk benda ini 2 hari yang lalu Mbak Wira cek kosong. Kemarin Mbak Wira cek kosong lagi. Hari ini Mbak Wira cek juga masih tetap kosong. Artinya apa? Insya Allah terawangan Mbak Wira tepat bahwa memang benda ini kosong, tidak berkodam. Namun tidak hanya di sana. Benda ini memang mengandung energi. Jadi tanpa kodam namun mengandung energi. Nah, energi apa itu? Nah, ini akan Mbak Wira jelaskan. Jadi begini, garansi dulu, disclaimer ya di depan. Yang pertama, Mbak Wira memang tidak bisa menembus terawangan, tidak bisa menembus ya, atau terawangan baru tidak bisa menembus produk-produk buatan gurunya Mbak Wira. Nah, jadi beberapa hari yang lalu memang ada nih klien yang menerawangkan benda buatan gurunya Mbak Wira dan Mbak Wira nggak bisa menembus. Ya itu Mbak Wira akui gitu. Jadi kalau ini memang buatan gurunya Mbak Wira, mohon maaf, silahkan ganti benda lain, karena Mbak Wira tidak akan mampu menembus produk buatan gurunya Mbak Wira. Namanya murid tidak akan melebihi gurunya. Itu disclaimer yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira sampaikan dulu bahwa apabila benda ini yang meritualkan adalah Mbak Wira sendiri gitu kan, karena mungkin aja ini yang meritualkan Mbak Wira sendiri, maka ini adalah kosong, tidak berkodam, dan Mbak Wira mau mengganti kodamnya. Dengan cara apa? Silahkan memahar kodam lain. Katakan ini dulu maharnya adalah 1.500.000 misalnya, silahkan memahar kodam lain misalnya yang harganya 5 juta misalnya, maka akan dipotong dengan mahar yang kodam yang mati ini. Jadi dipotong 1.500.000, berarti tinggal berapa, 3,5. Gitu caranya klaim. Kapan hari ada juga yang klaim kodamnya mati, maharnya 1.500.000, dia memahar kodam dengan harga 1.600.000, ya tinggal 100.000 aja, kayak gitu. Jadi itulah cara ngeklaim kodam yang mati di Mbak Wira. Kenapa kok seperti itu? Karena Mbak Wira berusaha ya memberikan rasa tenang pada klien-klien Mbak Wira. Kalau memang kodamnya mati ya wajar. Itu ibarat Anda beli motor, motornya rusak, wajar. Namanya juga dipakai kan gitu. Tapi tidak hanya seperti kalau dealer jualan motor atau dealer jualan mobil, kalau rusak ya diservis, kalau hilang ya beli lagi kan gitu. Kalau Mbak Wira enggak. Mbak Wira mau menggantinya, tapi tata cara klaimnya seperti itu tadi. Kenapa? Karena banyak juga orang yang nggak mahar tapi minta klaim uangnya kembali lah, minta ditukar yang baru lah, padahal nggak mahar. Jadi kalau memang ya untuk menghindari orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti itu, maka kalau memang ingin mengeklaimkan kodam yang mati dan itu hasil ritual Mbak Wira, tata caranya seperti tadi. Ya, silakan memahar kodam lain, nanti maharnya akan dipotong sebesar mahar kodam yang telah mati tadi, kayak gitu. Kita kembali ya untuk terawangan klien nomor 8484. Yang pertama, metode yang Mbak Wira gunakan itu adalah metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari kandungan energi pada suatu benda bertuah. Karena memang Mbak Wira meyakini adanya tuah dalam suatu benda bertuah itu karena kandungan energi yang di dalamnya. Nah, energi ini ada macam-macam ya. Yang pertama yaitu energi alam. Jadi energi ini berasal dari alam. Ada 2 macam mekanismenya masuk ke dalam suatu benda. Yang pertama yaitu sengaja dimasukkan oleh alam ya, jadi alam yang membuatnya terisi energi tanpa campur tangan manusia. Biasanya benda-benda seperti ini kita sebut dengan mustika. Contohnya mustika merah delima, mustika kuil buntat, mustika rantai babi, dan seterusnya. Yang kedua adalah sengaja dimasukkan oleh manusia. Termasuk dalam benda ini kok Mbak Wira menemukan ada energi alamnya. Memang sengaja dimasukkan oleh praktisi yang meritualkan untuk memberikan tuah proteksi. Kenapa kok proteksi? Karena Mbak Wira merasakan energinya itu padat dan menolak, hangat. Ya, itu adalah gambaran dari tuah proteksi. Padat, menolak, hangat tidak usah Anda tanyakan kemana-mana ya. Kenapa? Karena itu adalah bahasa rosok, bahasa batiniah
dan itu yang paham adalah Mbak Wira sendiri. Yang penting sudah Mbak Wira terjemahkan ketika Mbak Wira merasakan energinya hangat, menolak, padat, berarti itu memiliki tuah proteksi. Itu terjemahannya. Jadi bahasa rasa itu adalah bahasa intern, bahasa coding ya, yang Mbak Wira amati ketika melakukan terawangan suatu benda bertuah ya. Terjemahannya apa? Dia memiliki tuah proteksi. Energi proteksinya padat ya, kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 80 ya, ini lumayan bagus ya, tuahnya proteksi. Jadi siapapun yang membawa tas B ini maka otomatis akan mendapatkan tuah proteksi dari energi yang terkandung di dalamnya. Dengan cara apa mekanismenya? Energi itu akan menyelimuti ya, akan masuk ke dalam energi itu akan masuk ke dalam orang yang menggunakan benda ini, sehingga energi dari orang yang menggunakan benda ini akan terbooster, meningkat, auranya akan menjadi padat sehingga terproteksi, membentuk selubung tipis yang melindungi diri seseorang dari bahaya nyata maupun gaib. Paham ya? Itu energinya, kemudian mekanismenya dan tuahnya. Udah Mbak Wira jelaskan sekalian. Nah, yang kedua adalah energi dari manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Mbak Wira merasakan ada energi dari manusia di dalam benda ini, namun tidak terspesifikasi menjadi tuah tertentu. Jadi energinya itu memang benar-benar masih pure, murni, dan bisa Anda gunakan untuk beragam fungsi sesuai dengan niat Anda. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 60. Memang tidak terlalu kuat, tapi dia sifatnya murni dan bisa dibentuk untuk tugas apapun, untuk fungsi apapun. Contoh, Anda ingin menggunakannya sebagai tuah kerjekian, ya tinggal Anda pakai benda ini, diniatkan ingin mengakses energi yang ada pada tas B ini untuk membooster energi kerezekian pada diri Anda. ASEAN juga begitu, Anda tinggal niatkan menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk membooster aura pengasihan pada diri Anda, contohnya begitu, dan seterusnya ya, tergantung apa yang Anda butuhkan. Nah, memang biasanya kalau energi manusia itu kan sudah terspesifikasi menjadi tuah tertentu, sehingga kemudian kita sebut dengan tulpa ya. Nah, kalau ini memang belum terspesifikasi sehingga tidak bisa kita sebut dengan tulpa. Apakah itu membentuk portal? Tidak juga. Jadi memang ya seperti tadi, energinya murni dan itu aktif, siap Anda pakai. Jadi energi alamnya aktif, energi manusianya aktif. Yang ketiga yaitu energi dari khodam. Nah, Mbak Wira tidak menemukan ada energi dari khodam di benda ini. Energi dari jin juga tidak ada. Ya, jin khodam itu jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian tertentu untuk membantu manusia melaksanakan beragam tugas. Itu khodam. Jadi khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Ini khodam yang nggak ada, jin juga nggak ada. Nah, jadi memang murni pure olah energi, tentu bagus kalau Mbak Wira seperti itu. Nah, metode berikutnya yang Mbak Wira gunakan namanya metode visualisasi. Ini khusus ya, digunakan untuk mencari keberadaan suatu entitas dalam benda bertuah. Mbak Wira berusaha mencari tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kadang